Halo semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Era digital saat ini segalanya menjadi lebih mudah. Banyak hal dapat dilakukan dengan hanya menggunakan ujung jari. Berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat, hampir tidak ada pekerjaan bahkan interaksi sosial yang tidak menggunakan teknologi saat ini. Dengan semakin berkembangnya hardware, software dan aplikasi, banyak hal dalam kehidupan dapat kita lakukan dengan lebih mudah, cepat dan lebih baik. Pada video kali ini, kita akan sedikit mengulas profil dari beberapa orang di balik pendiri dan penemu dari beberapa hardware, software maupun aplikasi yang bahkan setiap hari kita gunakan. Dan tidak sedikit yang sangat bergantung pada teknologi tersebut. Dan dari beberapa profil yang akan kita ulas, ada satu kesamaan yang ada pada beberapa orang tersebut. Teman-teman coba tebak ya. Satu, Bill Gates. Bernama lengkap William Henry Gates ketiga, dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1955 di Washington, Amerika. Sejak kecil Gates selalu mendapatkan kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Saat ia berumur 13 tahun, kedua orang tuanya mengirimkan Gates ke Lakeside School. Berawal dari sanalah kecintaan Gates terhadap dunia komputer tumbuh. Saat berkuliah di Harvard, ia terus mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Dan bersama Paul Allen, teman kampusnya, mereka mendirikan perusahaan Microsoft. Waktu Gates lebih banyak dihabiskan untuk mempelajari dan menulis tentang perangkat lunak, sehingga membuatnya tidak fokus pada perkuliahannya. Hal inilah yang membuatnya bersama Paul Allen drop out dari Harvard setelah Gates sempat 2 tahun kuliah. Berikut beberapa produk dari perusahaan Microsoft yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain Microsoft Office, Windows, Skype dan lain-lain. 2. Mark Zuckerberg. Bernama lengkap Mark Elliott Zuckerberg, lahir di New York, Amerika, tanggal 14 Mei tahun 1984. Sejak kecil ia memang suka sekali mengutak-atik komputer. Dan ketika beranjak remaja ia menjadi seorang programmer komputer yang cerdas. Bersama dengan temannya semasa kuliahnya, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, ia mulai merancang dan mengembangkan situs jaringan sosial bernama Facebook. Ia meluncurkan Facebook dari kamar asrama Harvard pada tanggal 4 Februari tahun 2004 dan dapat digunakan oleh dunia pada tahun 2006. Pada tahun kedua perkuliahannya ia memilih untuk mengorbankan kuliahnya, alias drop out, dan menekuni proyek temuannya. 3. Stephen Paul Jobs. Lahir di California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Menempuh pendidikan di Universitas Reed College di Portland. Sayangnya ia dikeluarkan dengan status dropout pada semester pertama perkuliahannya. Tak lama setelah itu ia mendaftar lagi di kampus yang sama dengan jurusan seni kaligrafi. Di tahun 1976 pada usia ke-21, ia dan Steve Wozniak mendirikan Apple Computer di garasi milik keluarganya, yang diberi nama Apple I.
Dan di tahun 1977 mereka memperkenalkan Apple II, yang menjadi sukses besar di pasaran, dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer pribadi. Steve Jobs sendiri dikenal sebagai legenda di Apple dan maestro teknologi yang sangat inovatif abad ini. 4. Evan Williams lahir di Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret tahun 1972. Belajar di University of Nebraska selama 1,5 tahun. Ia tidak melanjutkan pendidikannya alias drop out demi mengejar karir. Dia bekerja dalam beberapa pekerjaan teknologi dan firma startup di Key West, di Dallas, Austin, Texas dan Nebraska. Evan Williams adalah pengusaha Amerika yang telah mendirikan beberapa perusahaan dalam bidang internet. 2 situs web internet besar yang telah dibuat oleh Evan adalah Blogger dan Twitter. Twitter sendiri didirikan bersama 2 orang rekannya, Jack Dorsey dan Biz Stone pada bulan April tahun 2007. Dan bersama Meg Hourihan mereka membuat sebuah fitur mencatat berputar, yang disebut Blogger. 5. Yan Kum lahir di Kiev, Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 1976. Ia adalah pendiri WhatsApp Inc. pada tahun 2009. Keluarganya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Dan pada tahun 1997 ayahnya meninggal dunia. Sejak itu ia dan ibunya berjuang keras untuk bertahan hidup di Amerika. Ia pernah mengandalkan jatah makan gratis dari pemerintah untuk tunawisma. Selain itu ia juga kadang tidur di tempat umum. Ia belajar mengenai jaringan komputer secara otodidak. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di San Jose University. Pada suatu momen dia melihat potensi besar dari aplikasi App Store di iPhone, yang kemudian memberinya sebuah ide membuat aplikasi. Pada Februari tahun 2009 ia kemudian mendirikan perusahaan WhatsApp Inc. di California. 6. Travis Kalanick lahir tanggal 6 Agustus tahun 1976 di Los Angeles. Ia adalah seorang pendiri perusahaan berbagi berkas Red Swash dan perusahaan jaringan transportasi Uber. Di University of California di Los Angeles ia berkuliah pada jurusan teknik komputer. Namun pada tahun 1998 ia mengalami dropout. Pada tahun 2001, ia dan tim teknisi Skur merintis perusahaan bernama Red Swash. Dan pada tahun 2009, ia dan rekannya Garrett Camp mendirikan Uber, yaitu aplikasi bergerak yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi kendaraan khusus, sekaligus layanan berbagi tumpangan. Dari ulasan beberapa pendiri dan penemu dari beberapa hardware, software maupun aplikasi yang kita ulas tadi, apakah teman-teman menemukan ada hal unik yang sama dari mereka semua? Benar. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas, mereka semua pernah drop out dengan berbagai alasan. Namun di balik itu mereka sukses berkarya dan menjadi bilioner. Namun teman-teman, bukan berarti sekolah itu gak penting ya.
karena mereka juga jadi pintar dan berkembang dimulai dari sekolah. Demikianlah video kita kali ini. Semoga ada hal positif yang dapat kita petik dari kisah beberapa orang sukses tadi. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video kita selanjutnya ya. Belajar tidaklah terbatas pada ruang dan waktu. Setiap momen yang kita lalui adalah pelajaran berharga bagi bekal hari esok. Dan gelar bukanlah ukuran baku, tapi laku dan karya Andalah yang menjadi ukuran kesuksesan.